Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtadha Motahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Watak, Naluri, dan Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 3 istilah yang mesti kita bedakan dan kita ketahui perbedaannya. Pertama, watak atau sifat dasar atau bi'ah. Watak, sifat dasar, biasanya digunakan untuk benda-benda mati, tetapi bisa pula digunakan untuk benda-benda hidup. Contohnya, jika kita bermaksud menunjukkan salah satu karakteristik ciri khas air, maka kita mengatakan wataknya adalah begini, atau watak oksigen adalah mudah terbakar. Jadi, kita menyebut berbagai karakteristik asal benda-benda dengan watak atau bi'ah. Manusia dengan pemikiran filosofis yang dimilikinya berpikir bahwa dua benda yang sama dalam segala segi tidak mungkin memiliki karakter yang berbeda. Jika karakternya berbeda, hal itu membuktikan bahwa kedua benda tersebut memiliki perbedaan dalam satu segi atau lebih. Akan tetapi, ketika ia melihat beberapa kesamaan dalam beberapa benda, boleh jadi ia akan berpendapat bahwa benda-benda tersebut sama dalam bentuk maupun materinya, namun berbeda dalam karakter dan spesiesnya. Pemikiran seperti itu sudah dikenal sejak zaman purba. Untuk itu, mereka membuat contoh sebagai berikut. Air terdiri dari bentuk jism dan materi maddah. Begitu pula udara, demikian pula halnya dengan api dan tanah. Akan tetapi masing-masing benda tersebut dapat dibedakan dari karakteristik yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh benda yang lain. Berdasarkan itu, pada setiap benda tersebut terdapat potensi atau kekhususan yang memunculkan karakteristik tadi yang hanya dimiliki olehnya dan tidak oleh selainnya. Potensi atau kekhususan itulah yang merupakan watak atau bi'ah benda tersebut. Di sini kita juga menggunakan istilah ini, watak atau sifat dasar, untuk masalah yang sama. Karena itu, kita katakan bahwa watak pohon A begini dan watak pohon B begitu. Istilah ini tentu saja kita gunakan untuk benda-benda mati, juga untuk tumbuhan, binatang, dan manusia, tapi pada bagian-bagian yang juga dimiliki oleh benda mati. Yang kedua, insting al-gharizah. Istilah ini kebanyakan digunakan untuk binatang dan jarang sekali digunakan untuk manusia, serta tidak pernah digunakan untuk benda-benda mati dan tumbuhan. Hakikat insting belum jelas hingga saat ini. Artinya, seseorang tidak sanggup menginterpretasikan apa sebenarnya insting itu. Kendati demikian, kita mengetahui bahwa dalam diri binatang terdapat kekhususan internal tertentu yang menjadi penuntun hidupnya. Di dalam insting tersebut terdapat kondisi setengah sadar, yang dengan itu binatang-binatang dapat dibedakan perjalanan hidupnya. Kondisi tersebut bukan muktasabah, diperoleh dengan usaha, tetapi merupakan sifat dasar yang ada pada binatang. Termasuk dalam insting tersebut adalah kesanggupan binatang yang baru lahir
untuk melakukan berbagai gerakan tanpa melalui latihan lebih dahulu. Begitu seekor anak kuda dilahirkan, ia segera mencoba untuk berdiri. Tentu saja jatuh, akan tetapi dia mencobanya sekali lagi dan sekali lagi sampai akhirnya dia dapat berdiri dengan sempurna tanpa bantuan dan petunjuk dari induknya. Begitu pula halnya ketika dia menyusu, tanpa diberitahu oleh induknya dan tanpa mencari ke sana kemari, dia langsung menyelusup di bawah perut induknya. Lalu begitu dia menemukan apa yang dicarinya, dia pun langsung menyusu. Itulah salah satu insting yang dimiliki binatang, yang bentuk dan tingkatannya berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Di kalangan semut terdapat insting untuk mengumpulkan makanan. Sungguh insting yang sangat menakjubkan. Adanya semut-semut kecil yang sanggup mengumpulkan makanan tanpa tahu dari mana asal makanan tersebut. Semut juga tahu bahwa jika dia biarkan biji-bijian yang dikumpulkannya tanpa diganggu, niscaya biji-bijian itu akan tumbuh menjadi tunas. Pertanyaannya, dari mana dia memperoleh pengetahuan seperti itu? Pengetahuan seperti itulah yang kita sebut dengan insting, yaitu kondisi kesadaran yang tidak sempurna, suatu keadaan yang merupakan gabungan dari sadar dan tidak sadar. Ia merupakan keadaan yang benar-benar misterius. Insting bukanlah kecenderungan, sebab yang disebut dengan kecenderungan adalah kondisi yang sepenuhnya sadar dan bersifat internal, sedangkan dalam insting tidak terdapat kesadaran penuh. Benar bahwa terkadang insting dapat menimbulkan kesadaran yang berbentuk huduri, semacam intuisi. Akan tetapi pemiliknya tidak tahu bahwa dirinya mengetahui pengetahuan huduri tersebut. Ia tidak tahu rahasia pengetahuan yang dimilikinya, kecuali bahwa petunjuk-petunjuk tersebut ia peroleh dengan cara yang misterius. Ia tidak sadar akan kecenderungannya. Ia tahu tentang kecenderungannya, tapi tidak sadar akan hal itu. Mengetahui sesuatu yang tidak sama dengan menyadari sesuatu. Di dunia binatang, kita menggunakan istilah insting, lantaran sejauh ini saya belum mengetahui adanya orang yang menggunakan istilah fitrah untuk binatang. Ketiga, fitrah. Fitrah. Istilah ini digunakan untuk manusia. Sebagaimana halnya insting dan watak, fitrah merupakan bawaan alami. Artinya, ia merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha, muktasabah. Fitrah mirip dengan kesadaran, karena manusia mengetahui bahwa dirinya mengetahui apa yang ia ketahui. Artinya dalam diri manusia terdapat sekumpulan hal yang bersifat fitrah dan ia tahu betul tentang hal itu. Ada hal lain yang membedakan insting dari fitrah. Insting berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, sedangkan fitrah berkaitan dengan masalah-masalah yang kita sebut sebagai urusan kemanusiaan, karena masalah-masalah tersebut berada di luar dunia binatang. Kalau begitu, apakah fitrah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah mata hewani merupakan bawaan dalam diri manusia? Misalnya begini, kebenaran itu sesuatu dan mencari kebenaran adalah sesuatu yang lain. Artinya, manusia yang selalu berhadapan dengan berbagai hakikat yang tidak ia ketahui akan berusaha untuk mengetahuinya. Ia ingin mengetahui hakikatnya. Nah, apakah mencari kebenaran hakikat itu merupakan sesuatu hal yang diciptakan oleh kemestian-kemestian sosial manusia,
Ataukah manusia sejak asalnya memang merupakan makhluk pencari kebenaran? Ada pemikir yang menolak pendapat bahwa manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Tepatnya ia mengatakan bahwa pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pencari kebenaran, tetapi karena adanya manfaat dalam kebenaran itu. Kita ulangi pertanyaannya dengan mengambil ilmu sebagai contoh. Apakah manusia menghargai ilmu pengetahuan karena bawaan asalnya, ataukah ia menginginkan ilmu pengetahuan semata-mata demi memperoleh manfaat tertentu? Lebih jauh, apakah mencari kebenaran itu merupakan sesuatu yang asli, bawaan dalam watak manusia, ataukah itu merupakan tuntutan sosial yang harus ia lakukan? Manusia diciptakan sebagai makhluk pencari kebenaran. Dewasa ini, di sekitar kita berkembang konsep-konsep dan pemikiran tentang apa yang kita sebut dengan akhlak yang baik atau peri kemanusiaan yang berlawanan dengan akhlak yang buruk atau tidak berkeperimanusiaan. Misalnya, makna mengakui kebaikan, yaitu jika seseorang berbuat baik, wajib bagi orang yang menerima kebaikan tersebut untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Berlawanan dengan itu adalah perbuatan yang mengingkari kebaikan. Dengan demikian, pengertian mengakui kebaikan adalah kehendak kebaikan dibalas dengan kebaikan. Bukankah balasan bagi kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Demikian kata Al-Quran. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas diberikan oleh fitrah. Fitrah mengatakan, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Tetapi dari mana manusia tahu ketentuan itu? Apakah ia diajari tentang itu? Ataukah kemestian sosial yang membuatnya bertindak demikian? Sehingga jika kondisi sosial berubah pula lah ketentuan itu. Artinya, etika yang ada hanyalah etika relatif. Atau, apakah semua itu merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia? Agama dan peribadatan termasuk hal-hal yang muncul dari dalam diri manusia dan bukan merupakan dua hal yang muncul dari kemestian sosial manusia. Karena itu, dalam kajian ini saya akan menguraikan fitrah sebagai sekumpulan hal yang telah dan hingga sekarang dikenal dengan kemanusiaan. Sementara itu, kenyataannya tidak ada satu aliran pun yang menolak adanya nilai-nilai kemanusiaan. Benar, manusia terkadang mencari manfaat, dan ini merupakan masalah yang logis. Karena manusia secara naluriah memang mencintai kehidupan, sehingga ia cenderung pada semua hal yang dapat mempertahankan kehidupannya. Wajar dan logis jika manusia berusaha mencari manfaat, akan tetapi terdapat sejumlah masalah yang tidak sejalan dengan kepentingan manusia dan tidak pula sesuai dengan logika fungsional. Orang-orang Barat menggunakan istilah nilai, value, untuk konteks seperti itu. Penamaan ini mengantarkan mereka pada sejumlah kesalahan. Mereka ingin mengatakan bahwa nilai bukan hakikat yang real, tetapi manusialah yang menganggapnya begitu. Sedangkan semua nilai yang bersifat asumsi bukanlah realitas. Misalnya jika Anda mengatakan nilai uang ini Rp1.000, maka itu hanya merupakan anggapan yang tidak menunjukkan nilai hakiki dari benda yang terbuat dari kertas itu. Alhasil, apa sebenarnya yang mereka sebut dengan nilai itu? Apakah ia mempunyai akar yang tertanam pada diri manusia? Kalau benar demikian, apa ia sesungguhnya? Ini merupakan masalah muhim, karena ihwal fitrah tersebut merupakan sesuatu yang sejak semula melekat pada penciptaan manusia,
dan berkisah tentang sesuatu yang lain dan menunjuk pada hakikat-hakikat yang lain pula. Tidak diragukan bahwa ajaran Islam dibangun di atas respons terhadap sejumlah masalah yang bersifat fitrah, yakni seluruh persoalan yang kita sebut sebagai mata hewani dan kita masukkan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu-ilmu keislaman memandang bahwa nilai-nilai kemanusiaan tersebut berakar pada penciptaan manusia. Pada bagian yang akan datang akan saya jelaskan tentang bagaimana nilai-nilai asli kemanusiaan dan peri kemanusiaan itu terkait dengan fitrah penciptaan manusia. Sia-sia saja jika kita tidak mengakui eksistensi fitrah manusia atau mengingkari akar dari nilai-nilai dalam diri manusia. Berdasarkan itu, tidak bisa tidak, kita mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai-nilai dan hal-hal lain yang terdapat dalam fitrah manusia. Kemudian kita pun harus mengemukakan teks suci, nas Islam yang menjadi dalil bahwa nilai-nilai itu bersifat fitri. Selanjutnya kita pun akan berhadapan dengan pertanyaan, apakah akhlak yang baik itu juga merupakan fitrah seperti halnya agama, sebagaimana yang difirmankan Allah. Akan tetapi sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjawab dua pertanyaan berikut ini. Setelah itu baru saya akan masuk dalam tema pokok pembicaraan kita. Pertanyaan pertama, apakah sesuatu yang dituturkan dalam Al-Quran sebagai ucapan manusia bisa disebut fitrah ataukah tidak? Misalnya, ayat yang berbunyi, dan manusia berkata, betulkah jika aku telah mati, aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 66. Bukankah dari ayat ini dapat dipahami bahwa percaya kepada hari kebangkitan bukan merupakan fitrah? Pertanyaan ini secara umum sangat bagus. Artinya ia merupakan pertanyaan yang bagaimanapun juga mesti dicari jawabannya. Begitu pula halnya dengan usaha untuk mengetahui apakah sesuatu yang difirmankan Allah sebagai ucapan manusia itu ada kaitannya dengan fitrah atau tidak. Karena itu, tidak bisa tidak, di sini harus dikemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah khusus ini. Mengenai ayat dan manusia berkata, betulkah jika aku telah mati, aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah ungkapan dan manusia berkata itu benar-benar merupakan ucapan jenis manusia yang ada di alam zarah, atau ia merupakan ucapan orang tertentu. Menurut hemat saya, kemungkinan besar ayat ini diturunkan berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Artinya ada orang yang tertentu yang mengucapkan perkataan tersebut. Pasalnya, Al-Quran menuturkannya dengan nada heran dan penuh pengingkaran. Seakan Al-Quran mengatakan, coba kalian dengar apa yang dikatakan orang itu. Kalau memang demikian, perkataan tersebut bukan diucapkan oleh jenis manusia yang ada di alam zarah, tetapi merupakan ucapan seorang manusia tertentu di alam dunia. Selanjutnya, apakah keyakinan terhadap hari kebangkitan merupakan fitrah atau bukan? Jawaban atas pertanyaan ini didasarkan pada cara yang kita gunakan untuk mengemukakan keyakinan terhadap hari kebangkitan tersebut. Pasalnya, sesekali kita akan mengungkapkannya dengan cara seperti yang dilakukan Al-Quran dalam banyak ayatnya. Artinya, arti yang diberikan oleh Al-Quran untuk hari kebangkitan adalah kembali kepada Allah. Misalnya pada ayat, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Jika pengertian keyakinan terhadap hari kebangkitan seperti itu, maka ini merupakan fitrah. Akan tetapi,
Keyakinan terhadap hari kebangkitan ini acap kali diungkapkan melalui gambaran dalam bentuk kehancuran, yang di situ tidak ditemukan pengertian dan konsep hakiki yang dimaksudkan oleh Al-Quran, yakni ciptaan Allah digambarkan seperti karya seorang arsitek yang membuat sesuatu kemudian ia hancurkan untuk kemudian ia bangun kembali. Artinya Allah mengembalikan ke tanah, menjadi tanah orang-orang yang telah mati itu, yang dengan demikian pengertian kembali di situ adalah kembali ke alam bumi dan bukan kepada Allah. Apabila gambaran kita tentang hari kebangkitan adalah kembali ke bumi menjadi tanah, yang demikian itu bukanlah fitrah. Akan tetapi jika kita gambarkan hari kebangkitan tersebut sebagai kembali kepada Allah, yang demikian itu adalah fitrah. Sebab yang disebut terakhir ini merupakan persoalan yang berdiri di antara manusia dan Allah, dan itulah yang dapat kita sebut dengan fitrah. Pertanyaan kedua, dalam upaya kita membuktikan eksistensi hal-hal yang bersifat fitri dalam diri manusia, cukupkah hal itu kita lakukan dengan cara melihat eksistensinya secara aktual dalam diri kita, ataukah harus dengan cara pembuktian lain? Sekalipun dalam kondisi yang pertama kita menemukan bahwa naluri, hawa nafsu dan hal-hal yang bersifat fitrah itu bercampur aduk dan tidak dapat dipastikan atas dasar perbedaan redaksional dan definisi semata, namun kita tetap harus berpegang pada garis pemisah yang membedakan fitrah dari naluri. Namun masalahnya adalah apakah garis pemisah tersebut hanya bersifat asumsi, misalnya dengan membagi keduanya menjadi yang disadari dan yang tidak disadari. Sebenarnya kedua pertanyaan tersebut bergerak sejajar. Untuk pertanyaan apakah untuk membuktikan adanya fitrah dalam diri manusia, cukupkah kita melihatnya dalam diri kita? Jawabnya adalah kita belum sampai pada tahap membuktikan fitrah, juga belum pada menjelaskan tanda-tandanya. Itu baru akan kita bicarakan setelah ini. Bahkan kalaupun selanjutnya kita memandang cukup dengan itu, bukanlah suatu keganjilan jika kita melihat sesuatu sebagai hal yang bersifat fitri, kemudian dalil yang kita gunakan untuk membuktikan kefitrahannya adalah melihat eksistensinya dalam kalbu dan nurani kita. Suatu pembuktian yang lebih mirip dengan badihiyah, suatu kebenaran yang sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan bukti. Jika kita berkata bahwa keseluruhan itu pasti lebih besar daripada bagian-bagiannya, yang demikian ini disebut aksiomatis badihi. Akan tetapi, jika ditanyakan mana buktinya bahwa yang demikian itu badihi, buktinya adalah badihi itu sendiri. Artinya ia badihi dengan kebadihiannya. Akan tetapi, apakah kejelasan ini merupakan suatu asumsi ataukah merupakan badihi? Jika kita anggap bahwa ia bukan badihi tetapi bersifat asumsi, kita harus membuktikannya. Mana dalilnya dan mana pula buktinya? Apakah ia bersifat asumsi ataukah badihi? Jika dalil kita bersifat asumsi, ia memerlukan dalil lagi untuk membuktikannya. Demikian pula halnya jika dalil yang kedua ini merupakan asumsi, kita memerlukan dalil yang lain lagi untuk membuktikannya. Demikian seterusnya. Akhirnya, jika kita telah sampai pada badihiyah yang tidak lagi membutuhkan dalil apapun untuk membuktikan prinsip isi, dan apakah dia memang benar-benar badihiyah, saat itu persoalannya sudah bisa dianggap benar. Akan tetapi, jika selamanya tidak sampai pada badihiyah seperti itu, di situ tidak akan ada badihiyah sama sekali. Jika tidak ada badihiyah,
tidak ada pula pembuktian, sebab pembuktian untuk permasalahan apapun adalah sesuatu yang bersifat fitri. Artinya, jika kita bermaksud mengemukakan dalil mengenai sesuatu yang tidak kita ketahui dengan bersandar pada asumsi yang tidak kita ketahui pula, posisi kita saat itu seperti orang yang mengalihkan nol dengan nol. Di situ tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Karena itu tidak mengherankan jika ada yang mengatakan, dalam diri kita memang ada hal-hal yang bersifat fitrah yang kita rasakan kefitrahannya dalam kalbu dan hati nurani kita. Artinya kita sebenarnya tidak membutuhkan dalil apapun untuk itu. Selanjutnya mereka mengatakan, kalau begitu sudah tidak ada lagi perbedaan antara naluri dengan hawa nafsu. Sebenarnya pengkajian kita adalah pengkajian semantik. Maksudnya kita sedang mengkaji istilah fitrah dan tempat-tempat penggunaannya. Kita tidak keberatan terhadap orang yang menamakannya semua hal yang kita bicarakan ini dengan naluri, insting, al-gharizah. Pembicaraan kita saat ini berkisar tentang apa hakikat dari hal-hal yang bersifat fitrah atau naluri tersebut. Tak peduli apakah menurut Anda semua ini bernama naluri atau fitrah. Istilah tidak penting bagi kita karena tetap ada perbedaan antara naluri dan fitrah. Dengan itu, saya ingin mengatakan bahwa di sini istilah tidak berpengaruh apa-apa terhadap anggapan-anggapan kita. Kendati demikian, kita tetap akan membahas peristilahan tersebut. Pembahasannya berkisar masalah-masalah kemanusiaan yang bisa diketahui dengan bukti-bukti kemanusiaan pula. Yaitu, apakah fitrah itu muktasabah, sesuatu yang dapat diperoleh melalui usaha, atau gair muktasabah, bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha. Apakah ia merupakan sesuatu yang harus ada dalam diri manusia dan diperoleh dari luar dirinya, ataukah bersumber dari dalam diri manusia? Jika kita menyebut sesuatu bersifat fitrah, yang kita maksudkan adalah hal itu bersumber dari dalam diri manusia. Artinya manusia adalah makhluk yang sejak ia diciptakan telah ditanamkan pada dirinya hal-hal yang bersifat fitrah itu. Anda boleh saja menamainya dengan gharizah atau naluri. Ini hanya masalah bahasa saja. Istilah fitrah lazimnya tidak digunakan untuk hewan, tetapi jika ada yang ingin menggunakannya untuk hewan, silahkan saja. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih membutuhkan penjelasan dan interpretasi daripada manusia. Pada bagian lalu, saya telah mengatakan bahwa tema kajian filsafat di dunia ini ada 3: Tuhan, alam, dan manusia. Namun demikian, sebagian filsuf menaruh perhatian untuk mengkaji masalah ketuhanan. Sebagian lainnya menaruh perhatian lebih besar kepada alam, dan sebagian yang lain kepada manusia. Akan tetapi, mari kita perhatikan apa sebenarnya yang membedakan manusia dari alam saat kita mengatakan alam dan manusia. Bukankah manusia merupakan bagian dari alam? Benar, manusia bagian dari alam, tetapi bagian yang berbeda sama sekali. Tepatnya, manusia merupakan bagian dengan derajat yang sedemikian rumit dan misterius, sehingga dibutuhkan penjelasan dan interpretasi yang lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan oleh selain manusia. Barang tambang adalah bagian dari alam. Besi, tembaga, emas, perak, dan lain-lain, semuanya adalah bagian dari alam. Tetapi semua itu tidak memerlukan penjelasan dan interpretasi yang mengharuskan kita membuat berbagai pengandaian dan teori mengenainya.
Itu sebabnya para filsuf tetap dan selalu menganggap manusia sebagai makhluk yang sangat misterius. Sungguh merupakan fenomena yang sangat mengherankan jika manusia sendiri tidak banyak tahu tentang dirinya, padahal ia kerap menyingkap misteri-misteri di luar dirinya, bahkan yang berada sangat jauh dari dirinya. Malahan manusia mengklaim bahwa tidak lama lagi pasti tidak ada sesuatu yang tidak bisa diketahui. Malangnya, ia tidak sanggup melakukan klaim yang sama terhadap makhluk yang paling dekat kepada dirinya dan yang selama ini menyingkapkan berbagai rahasia alam di luar dirinya. Jadi, klaim tersebut tidak benar karena masih banyak sekali hal yang misterius. Salah satu di antara sekian banyak misteri itu adalah masalah fitrah atau naluri yang ada dalam diri manusia. Ia merupakan hal yang sebagian darinya termasuk di dalam apa yang selama ini diketahui dan diakrabi manusia, sedangkan sebagian lagi merupakan kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.